Ya guys, malam ini saya bersama seorang talent yang sedang hit, seorang yang sudah malang melintang di dunia entertain. Di sebelah saya ini ada seorang yang namanya Om Beng Beng, atau orang lebih mengenal Om Idoy. Selamat malam Om. Selamat malam. Beruntung sekali saya bisa ngobrol-ngobrol dan ingin sekedar menggali keberadaan beliau di dunia entertain. Kalau bicara mengenai rekam jejak beliau itu sudah sangat teramat banyak. Dia berkecimpung di dunia kesenian, terutama panggung, dan tiba-tiba jeder ketika dia muncul di dunia terbalik. Satu hal yang ingin saya tanya ke beliau, pertama, kenapa beliau menggeluti dunia kesenian ini? Gimana Om bisa bercerita latar belakang perjalanan sampai akhirnya di kondisi sekarang ini? Powernya mungkin Om. Ya, yang pasti sama yang namanya dunia kesenian saya hobi, saya suka. Terus pokoknya yang judul-judulnya berbau seni saya suka, saya hobi. Terutama musik, seni peran, teater, pokoknya yang berbau seni saya suka. Awalnya sih saya dari musik saya main musik, belajar musik, suka main musik, sampai sempat recordingan gitu. Tapi ya namanya belum rezeki itu gimana, dan memang kita sama grup kadang bubar, kadang hidup-hidup aja gitu. Memang belum fokus pada saat itu. Tapi sampai detik ini saya sama yang namanya musik suka. Musik masih tetap jalan ya Om? Tetap, karena saya juga koleksi alat-alat musik, koleksi pokoknya yang judulnya alat musik yang saya nggak punya, kalau saya lihat saya suka, saya kalau punya duit saya beli gitu. Mau buat pajangan aja. Ya awalnya saya memang di musik, terus ke seni peran atau ke teater atau kayak ini saya juga hobi dan suka lah ya, karena memang apa ya, dunia seni peran itu menurut saya ya inilah kehidupan manusia sehari-hari gitu. Main drama di panggung pun saya suka, nyanyi di panggung pun saya suka. Ya di dunia seni peran ya memang cukup lama lah ya, perjalanannya, prosesnya cukup lama, latihannya juga cukup lama. Karena saya tidak patah semangat, saya semangat terus, dan saya punya keyakinan bahwa di dunia kesenian ini adalah mungkin pekerjaan saya pada saat itu. Dan terus saya gelutin, terus saya pelajari terus itu, sehingga akhirnya alhamdulillah mendapatkan sesuatu dari proses itu sendiri. Alhamdulillah mendapatkan sesuatu yang selama ini saya cita-citakan gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih setia, masih dikasih rezeki sama Allah di dunia kesenian, terutama di seni peran. Sebenarnya sih combine seni peran sama seni musik. Ya kalau bicara dua-duanya. Ya, kalau bicara seni, antara seni apapun itu tetap berkaitan ya Om. Rekam jejak Om Beng Beng itu kan pernah juga di teater katak. Nah sebelum di teater katak, bagaimana, ada cerita masa lalu nggak? Mungkin ketika SMP, SMA, apa memang sudah memulai maksudnya menggeluti dunia itu, terus kemudian begitu berinteraksi dengan teater katak, terus akhirnya di situ dapat wadah atau gimana gitu? Yang pasti saya tidak menafikan, dari teater atau sanggar katak itulah saya mendapatkan sesuatu di seni peran terutama lah ya. Karena saya kenal kamera di teater katak, saya kenal orang-orang yang suka bermain drama, bermain film senior pada saat itu. Kayak waktu itu sampai almarhum Teguh Karya pun ikut ngelatih pada saat itu. Terus almarhum Irwin Salah, pendiri katak itu, suaminya Ida Leman itu kalau nggak salah. Pada saat itu memang dia pendirinya tuh, senior saya tuh banyak yang udah pada jadi sutradara.
Mas Agus Melas itu hitungannya senior saya, dan dia masih mau berbagi, masih mau memberikan masukan-masukan, masih mau memberikan ilmunya kepada adik-adiknya. Dan komunikasi kita sama Mas Agus Melas sampai sekarang masih lancar-lancar aja. Banyak senior-senior kita yang memang mereka udah jadi jam terbangnya lebih dunia. Para master itu artinya sempat menyentuh dalam proses perjalanan Ya. Om Beng Beng itu ya. Dari situlah saya mendapatkan suatu masukan-masukan atau ilmu yang saya nggak punya jadi punya gitu, terutama di seni peran ya. Kalau di teater katak itu yang saya gelutin antara seni peran gitu. Dan saya yang tadinya nggak kenal kamera, saya kenal kamera. Oh, syuting di studio nih kayak begini loh gitu. Oh, syuting kayak begini loh. Oh, ini kamera kayak begini loh gitu. Sehingga awal pertama kali saya syuting adalah saya main drama remaja di TVRI pada waktu itu. Karena medianya beda ya Om ya, Ya, antara teater Teater. di panggung dengan ketika kita bermain di Iya, sinematografi ya. Ya, Misalnya audio gerak-gerak visual itu ya. juga harus kita batasin. Ya. Hal lainnya Om, artinya gini, kalau kita ngelihat anak-anak yang sekarang yang terjun di dunia sinematografi, khususnya yang apa ya, yang berkaitan dengan apakah sinetron atau yang film atau apa-apa gitu. Kalau ngelihat rekam jejak Om Beng Beng kan, bahkan saya pernah satu panggung, bukan satu panggung ya. Beliau ini sempat menyutradarai saya di teater dalam rangka Festival Teater Jakarta. Iya. Apa itu Om judulnya, lupa saya. RT 0 RT 0 RT 0 itu adaptasi naskah siapa saya lupa. Pokoknya cerita tentang kumuh lah, cerita tentang anak-anak kolong jembatan yang tinggal di kolong, anak-anak yang tinggal di kolong jembatan, pokoknya orang-orang kumuh, anak-anak jalan. Karena saya suka cerita-cerita kayak gitu. Pada saat menggarap teater itu kan sebetulnya Om Beng Beng juga masih juga ibaratnya kalau Masih bahasa bermain. ini masih main di sana sini. Untuk menyiasatin waktu itu gimana? Gini, kalau pada saat itu kan saya merasa teman-teman semua nih ya, Ya, dan saya berbalik bertanya ke teman-teman, apakah kalian percaya kalau ini saya yang menyutradarai? Ternyata teman-teman setuju. ya, Sempat saya bilang, yuk kita garap bareng-bareng. berkarya bersama ya Om ya. Nah, bareng-bareng. Tapi kalau toh memang saat itu kan saya dipilih dan ditunjuk, dan saya mencoba menawarkan, oke, nggak apa-apa, berarti kan ada kepercayaan. Nah, di saat dapat kepercayaan itu, gue ya mulai berusaha dong. Namanya sutradara itu dia harus punya konsep. Iya. Sutradara punya konsep panggung nih kayak begini, ini nanti karakter pemain kayak gini nih, nanti blocking gini, set kayak gini. Nah, itu harus saya komen sama musik juga segala macam. Nah, itu saya konsep dulu. Oh, gue nih punya konsep begini nih untuk menggarap kayak gini walaupun masih belajar. Tapi itu ada keberanian, Ya, keberanian betul. untuk menggarap. Karena gue yakin gue bisa kalau memang ada yang mendukung. Sama kayak kita produksi film atau sinetron atau apa, semua saling berkesinambungan, semua saling mendukung, semua saling bantu. Sutradara kalau nggak ada pemain, belum tentu itu jadi pertunjukan atau jadi film atau jadi sinetron yang baik. Antara sutradara, pemain, kru, itu semua saling berkesinambungan. Nah, gimana caranya supaya semua ini jadi baik, semua ini jadi bagus kalau kerja timnya juga bagus. Nah, jadi gue mempunyai keyakinan itu karena awalnya kan memang kita klop ya, kita oke nih, kompak segala macam saya. Intinya kalau memang kita solid, segala sesuatunya tuh hal apapun bentuknya, entah itu teater, entah itu musik, entah itu apa, itu pasti akan jadi bagus dan baik. Segala sesuatunya pokoknya kalau kita solid, kerja profesional, dedikasi kita tinggi, dan kita saling merendah, Saling percaya ya Om ya. saling percaya, saling merendah, bukan saling menunjukkan oh nih gua gitu. Ego ini ya. Ego. Nah, jadi
ada sesuatu yang gue berani untuk mendirect atau menyutradarin pertunjukan pada saat itu. Dan hasilnya alhamdulillah di antara teman-teman karena yang dapat kita grup Yeah, juga betul. diperhitungkan. Cuma memang karena pada saat itu ya tahu sendiri loh. Iya, iya. Jadi yang tadinya udah fokus, yang tadinya begini, jadi ada kesombongan di antara teman-teman, jadi ya patah cuma sampai di situ. Kalau kita mau balikin ke diri kita, kenapa sih seharusnya kita bisa loh gitu. Cuma karena ada beberapa gelintir orang yang merasa mampu, merasa hebat, dan akhirnya dia keluar dari ruang solidnya ini, keluar ruang jadi bolong. Nah itu jadi kalau kita mau membuat sesuatu yang baik, Berkarya bersama ya. berkarya bersama itu maksudnya gini, jangan kita tunjukin egonya dulu. Jadi jangan kita tunjukin kesombongan atau egonya dulu. Jadi kalau bisa kita rendah dulu, kita satuin nih, jadi Kita melebur di situ, jadi kita satu, itu akan kuat. Nah di situ itu pengalaman juga buat gue sih ya, kemarin tuh kayak gitu. Seharusnya kita satu tim bisa, cuma ini kan jadi bolong-bolong, ya itulah. Nah maksudnya ya pengalaman yang atau pembelajaran yang akhirnya gue dapet hikmahnya dari sini. Oh begini loh, begini. Tapi terlepas dari kurang dan lebihnya ketika kita berkarya bersama, toh ada penghargaan juga yang didapat, Pak. Amin ya. Ya alhamdulillah juga sih. Kalau boleh tahu Om itu anak keberapa dari berapa bersaudara, Om? 5 Anak kelima dari ke 6. 6 bersaudara. Di keluarga memang siapa yang punya darah seni atau Bokap. Oh bokap. Apa di musik? Bokap musik. Nyokap? Nyokap enggak biasa. Oh nyokap enggak. Jadi ada DNA seniman juga yang mengalir di tubuhnya. Bokap gue jago main musik. Bokap gue jago main gitar. Bokap gue tuh dulu gue kecil tuh gue dijejelin kalau dia nyetel piringan hitam atau musik itu Elvis Presley, The Beatles, itu lagu-lagunya bokap gue. Makanya gue sampai sekarang tuh suka rock and roll. Oh iya. Ya, memang beberapa kali saya sempat melihat kalau ada momen-momen apapun, Om Beng biasanya suka menyumbangkan suara atau bermain musik, menunjukkan kebisaannya dalam hal itu. Ini kalau bicara mengenai episode di dunia terbalik itu sudah mau mendekati ke 3.000 loh. Itu sesuatu hal yang dahsyat untuk mensiasati, karena kalau produksi kejar tayang itu kan ada nggak siasat yang Om Beng lakukan ketika berperan sebagai Udoy dengan durasi waktu yang sekian lama, apa nggak mengalami titik jenuh atau gimana gitu? Nah, kalau dibilang jenuh enggak lah ya, Enggak ya. Karena itu emang udah pekerjaan. Ya profesi ya, tanggung jawab ya. Nah, jadi segala sesuatunya apa yang gue suka, apa yang gue kerjain itu harus gue cintain. Ya karena cinta itulah jadi itu tumbuh dan akhirnya panjang juga. Dan yang pasti di antara tim, baik itu kru, pemain, semua itu kita saling koreksi diri aja. Karena bohong kalau selama bertahun-tahun kita tuh nggak ada konflik, nggak ada masalah, ada apa, bohong. Iya, betul. Cuma gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu atau mensiasati masalah-masalah yang tadinya kita mungkin ada kesalahpahaman atau gimana sih beda pendapat atau gimana yang jadinya bisa jadi ribut atau jadi masalah, tapi kita koreksi diri masing-masing gimana caranya. Kalau gue gini dia begitu nih bisa kayak anak kecil nih gitu, bisa jadi ribut nih. Mendingan kita udah sama-sama dewasa, sama-sama udah tua, kita koreksi diri masing-masing aja. Dia orangnya kayak begini nih, kayak lu nih, lu orangnya karakter lu kayak gini, kalau lu gue begini lu marah, nah berarti gue jangan sampai nyinggung perasaan lu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi semuanya itu sadar diri dan koreksi diri dengan hal seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini
sampai hampir 3.000 episode Iya. ini kita masih aman-aman aja. Nggak Iya. ada Nggak ada konflik cekcok, yang nggak ada tajam atau konflik, gimana. nggak ada. Kalau gesekan-gesekan itu Kalau wajar dan memang manusiawi ada, ya. Kalau itu ada pasti ada, palingnya Pastilah, cuma Om. sebentar loh. Mm-mm. Karena apa, kita udah koreksi diri masing-masing aja. Karena dia bohong dengan episode yang panjang Iya. bertahun-tahun. Kita berinteraksi Ketemunya, dengan iya. latar belakang Itu ada aja pemahaman, pemikiran gitu ini. pasti. Itu ada aja. Cuma Pasti gimana lah. cara kita menyelesaikannya aja. Kalau kita ego ya jadi selesai gitu. Jadi yang dikedepankan ini karya bersama, harus saling nahan ego. Dan yang gue salut sama di keluarga besar di dunia Bali, terbalik. Nah, itu apa, Om? tidak ada yang merasa bintang. Oh, Itu iya, mungkin iya. salah satu yang bikin kekeluargaan kita utuh ya. Ya kalau dibilang ini banyak di antara itu mereka yang jam terbangnya udah Iya. lebih dulu atau apa, cuma mereka tuh tidak merasa seperti itu. Mereka sama-sama nih, kita lo sama gue sama, intinya gue nggak ada lo belum tentu ini jadi baik. Saling melengkapi ya Ah, jatuhnya. Oh, iya, jadi iya. tidak ada yang masuk, oh ini gue nih peran utama, nggak ada seperti itu. Intinya walau lu peran kecil terus kita bermain bareng sama mereka, gimana caranya kita ngangkat dia supaya dia tuh bisa menyatu sama kita, minimal chemistry-nya antara dia bermain sama kita tuh nggak jomplang. Itu aja. Karena ada juga orang yang merasa jam terbangnya lebih dulu, di saat dia bermain sama orang baru dia menjatuhkan lawan main gitu. Kalau ini nggak ada hal seperti itu. Justru gimana caranya, yuk kita supaya gimana caranya ini supaya adegan ini jadi baik, adegan ini jadi bagus, dan tidak flat, tidak jomplang, dan itu bisa menjadi real gitu maksudnya, tidak dibuat-buat gitu. Nah sekarang kalau bicara mengenai seorang karakter Udoy, di mana Om di situ membawakan karakter Udoy. Apakah Om waktu ketika dapat naskah pertama itu Om riset dulu nggak karakter Udoy itu Wah, begini, gila. begini, atau Itu konsultasi dengan sutradara, udah atau Om pasti. punya konsep sendiri terus Udah kemudian pasti. didialogkan dengan sutradara, Enggak, yang pasti bagusnya gimana gitu. Yang pasti kita kan dikasih tahu sebelumnya, karena oh nih karakter lu nih kayak gini nih. Dia tuh sebenarnya nggak bego, dia tuh lugu, polos, jujur dan pinter. Cuma Lugu, nggak polos, polos, jujur dan pinter. dan dia jago. Iya, Oh pinter pinter dalam- sebetulnya. pinter Cuman dalam pinternya hal agama. nggak dieksplor gitu ya, atau Dalam hal agama dia pinter. oh Dalam cerita. ya dalam cerita. Cuma kenapa dia kan agak nggak nyambung? Karena dia itu dulu pernah kerja bangunan bareng Akum, sempat ketiban beton. Di situ cuma tidak divisualkan sama apa digambarin gitu, divisualkan, sehingga terjadi dialog gitu aja. Oh jadi orang tahu, oh ternyata Jadi kalau ada karakter Idoy kayak dialog-dialog begini nih nggak gara-gara nyambung itu, dulu, iya. oh, karena latar belakang itu. Heeh. Cuma kadang-kadang dia balik tuh, kecerdasan dia muncul kalau emang pas lagi, terus tiba-tiba hilang lagi, kayak apa ya, kayak Alzheimer gitu ya. Nah kalau keluguannya itu karena latar belakang Eh, sosial atau apa? Atau Enggak, apa? lugunya dia adalah Memang polos jiwa dia. Polos. dia tidak ada yang namanya punya rasa sirik, iri hati, dan itu nggak ada, dia polos-polos aja. Nggak ada tuh yang kayak gimana dia umpamanya dia nolong aku kebutuh atau apa ya dia polos ikhlas, dia menolong, udah nolong, nggak ada imbalan apa-apa. Ya ini dia mau nolong sesuatu, umpamanya anaknya aku melahirkan, dia tahu nih aku kan sama nggak kerja gitu, cuma kan dia punya jualan sirup, dan istrinya Jenab ini orang kaya, punya emas segala macam, bisa bermisi, bahkan mertua gua kaya. Jadi ini tuh kalau dia udah menolong seorang udah ikhlas, nggak ada setting aling-aling, nggak minta pamrih imbalan supaya dibalikin, nggak, pokoknya udah gua nolongin lu. Kayak gitu. Awal-awalnya sempat ngalamin kesulitan nggak Om kalau mau? Iya wajar lah, karena gue kan juga masih mencari, masih ngeraba nih maunya gimana sih, tokoh karakter ini gimana sih. Gue konsultasi sama sutradara juga. Pas gue baca kan di situ dikasih tahu ya, dia tuh jujur, polos, lugu, dan pintar, dan jago ngaji. Itu gue nyari terus gimana ya. Tapi
hampir setiap hari itu gue masih nyari terus di mana Proses sampai tetap dapat ini. berjalan. Akhirnya Sampai sekarang nggak? enggak, Atau- sekarang udah ketemu, udah itu, ngalir. Itu di episode keberapa itu Om? Baru ngerasa nyaman, ngerasa jejak. Karena kalau saya perhatiin itu ini megang banget gitu jatuhnya itu. Idoi seorang Puluhan lah yang puluhan episode baru bener-bener dapet enak. Oh, karena giliran udah dapet tuh enak banget. ngalir aja ya. Dan kita dialog juga udah dengan sendirinya, udah terbiasa. Oh, idenya begini. Oh, dan itu dengan sendirinya keluar. Jadi tidak dibuat-buat, tidak, akhirnya ketemu. Oh, dipegang, yang gue pegang lah itu karakter. Selama sutradara tidak mengkat, selama sutradara tidak bilang jangan begitu. Nah, awal-awal gue masih kadang mas sutradaranya dulu Kang pertama enggak jangan gitu, masih ada masukan. Nah itu gue nyari terus masukan yang gue ambil, gue juga berusaha menawarkan kalau gue coba tawar gini. Hingga akhirnya di saat udah dapet enak. Nah selama dalam dunia terbalik itu kan ada pergantian sutradara yang ada kendala nggak? Oh enggak, biasa-biasa. Kalau gue Ada berapa sutradara Om yang ini? pertama Dari mulai pertama. satu Kang Iip, Kang siapa? Kang Iip, Iip. Kang Iip, Bang Yok. Jonggi Siombing, Hmm. adanya Bang Rongger almarhum. Jonggi, Kiki Zakaria, Bang Devi, Lono, Depi Herlambang. Pak Lono, Indrawan, Bobi Herlambang, Rudi Arianto sempat. Ada 8 saudara yang udah masuk itu. Sekarang tinggal 2, si Bang Devi Herlambang sama Pak Lono saat itu. Berarti 8 saudara yang sudah mendirect 2, mendirect 2 di Dunia terbalik. dan mereka ya kalau menurut gua pasti suka dan senang karena satu pemainnya juga nggak aneh-aneh, maksudnya nggak yang nartis banget atau nge-shot bintang mah enggak. Kita asik, kalau gua merasa Dunia Terbalik itu asik. Karena Suasananya mendukung ya Om. bukan suasana aja, semua kekeluargaannya itu Oh yang- kekeluargaan ya. Garis bawahi ya kekeluargaan. keluargaannya itu yang membuat ini jadi bertahan kalau menurut gua, dan tidak ada yang merasa bintang. Kita sama justru saling mengisi, itu yang gua suka. Ada pemain baru atau baru kita rangkul yuk gimana, kadang kan suka minder, ada pemain baru nggak mau gabung di base camp gitu. Tapi ya namanya kita gimana caranya supaya dia tetap berbaur, tidak merasa lu orang baru kita orang lama. Gimana caranya? Oh kita ini udah satu keluarga. Iya. Kalau misalnya ada orang baru terus mereka pikuk itu ini nanti ketangkep di kamera kan ya Om. Tapi kalau dibuat nyaman sehingga Semua ketika dia jadi bermain ambil enak. gambar itu ngalir Jadi, gitu ya. jadi juga nggak ada Natural beban. gitu. Nah, Nggak ada beban. dan memang kalau saya perhatikan Dunia Terbalik itu beda dengan sinetron yang lain. Ini lebih real, lebih menggambarkan Kehidupan sehari-hari. masyarakat Indonesia yang nggak banyak bukan berarti gua anti sama sinetron yang menjual mimpi atau apa-apa, tapi kalau bicara mengenai sinetron Dunia Terbalik itu saya lihat itu sinetron yang memang menggambarkan masyarakat realnya itu seperti ini gitu, baik dalam acting atau dalam mengaktualisasikan karakter yang dibawakan oleh para pemain gitu, sehingga ruhnya itu dapat dan kalau saya lihat kayaknya memang mainnya dari hati sehingga nyampe ke penontonnya pun ke hati gitu. Ya makanya nggak heran sampai menjelang 3.000 episode guys Dunia Terbalik. Mudah-mudahan terus lancar dan Ombeng tetap sebagai idol. Terima kasih Om atas Tetap obrolannya. 212. Ini sebetulnya saya mencoba mencuri waktu dari seorang, nama lengkapnya siapa sih Om kalau boleh tahu? Bambang Chandra Bayu. Bambang Chandra Bayu. Kalau di nama komersialnya ini jadi Beng Beng atau Beng idol. Idoy. Demikian guys, obrolan dengan seorang Idoy, salah satu tokoh di Dunia Terbalik.
Mudah-mudahan dari obrolan ini ada manfaat yang bisa dirasakan oleh para penonton di Mas Halim Channel. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Demikian dan terima kasih. Ciao.